Shalom, selamat jumpa kembali di dalam Sabda Sabdik yang hari ini akan terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 17 yang berbunyi sebagai berikut. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Terpujilah nama Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini menjelaskan bagaimana semua kita yang berharap, bersandar, yang mengandalkan Tuhan, yang mengenal Tuhan dengan luar biasa, akan mengalami pengalaman Roh Kudus, mengalami pengalaman bersama-sama dengan Roh Kudus. Dan itu merupakan janji Allah yang telah diberikan bukan hanya pada saat ini, pada saat firman Tuhan ini dibuat, tetapi pada zaman-zaman sebelumnya telah dijanjikan. Ini adalah janji Allah yang telah digenapi pada zaman itu, dan itu berlangsung sampai hari ini. Oleh karena itu, pengalaman bersama-sama dengan Roh Kudus itu sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya, orang-orang yang disebut sebagai pengikut Kristus, mereka yang mengalami pengalaman bersama-sama, berpengalaman indah bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui rohnya, Roh Kudus, yang ketika kita mengundang Roh Kudus untuk masuk hidup di dalam kehidupan kita, dia akan bekerja, dia akan menyatakan dirinya sebagai Allah yang berkuasa dengan kuasanya yang ajaib, yang memampukan kita melakukan hal-hal yang belum pernah kita lakukan, belum pernah kita impikan, belum pernah kita pikirkan, yang selalu bekerja di dalam kita menghasilkan jiwa-jiwa atau menghasilkan orang-orang yang akan percaya kepada Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan, melalui perilaku kita yang kita lakukan hari lepas hari sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan yang mulia. Oleh karena itu, peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita itu sangat-sangat penting sebagai umat percaya. Oleh karena kita mengizinkan Roh Allah bekerja di dalam kehidupan kita, mengizinkan Roh Tuhan berbincang-bincang, berdiskusi dengan kita, melakukan segala apa yang Dia atau Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak dapat mengerti dengan pengetahuan atau pemikiran kita sendiri. Namun ketika Roh Kudus bekerja di dalam kita, maka kita akan mengalami begitu banyak hal yang mulia, begitu banyak hal yang kadang-kadang belum dapat kita mengerti, tetapi ketika Roh Kudus bekerja, kita dapat mengertinya. Karena apa? Karena dengan bersama-sama Roh Kudus kita dapat memahami begitu banyak hal. Kita dapat memahami kebutuhan, keperluan, kesesakan mereka yang ada di sekitar kita, bahkan sakit penyakit pun Tuhan dapat menolong kita untuk menjadi kepanjangan tangannya untuk menjamah mereka yang sakit, untuk menolong mereka yang susah, untuk memberikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, Roh Kudus memiliki begitu banyak hal yang indah yang harus kita miliki ketika kita bersama-sama dengan Roh Kudus, menjadikan Dia rekan sekerja kita, maka kita akan melihat perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pada pagi hari ini atau hari ini, saya mengharapkan agar kita semua, seluruh jemaat Tuhan yang bersama-sama beribadah untuk mengalami pengalaman Roh Kudus. Karena kuasa Roh Kudus itu nyata di dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan menjadi penghibur kita. Roh Kudus akan menjadi penolong kita. Roh Kudus akan membantu kita untuk mengetahui apakah kita dikelabuhi atau didustai orang atau tidak. Kita dapat mengalami Tuhan, mengalami pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar ketika Roh Kudus
ada di dalam kehidupan kita. Kita dapat menolak hal-hal yang negatif, kita dapat mengatasi semuanya, dapat kita hadapi, dan itu semua dapat menjadi solusi dalam kehidupan kita. Ketika kita dihujat, ketika kita dihina, ketika kita ditolak, Roh Kudus yang akan memberikan kepada kita pertolongannya untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Dengan kekuatan sendiri tentunya kita tidak mungkin dapat mengatasinya, tetapi bersama-sama dengan Roh Kudus kita dapat mengatasi segala sesuatu. Roh Kudus yang menuntun kita ke arah hal-hal yang baik, menginsafkan kita apabila kita salah, agar kita dapat meninggalkan semua masalah-masalah atau perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus yang menolong kita, Roh Kudus yang memberi kepada kita kemampuan untuk terus berkarya di dalam Tuhan, untuk terus menyatakan kebesaran-kebesaran Tuhan yang kadangkala kita tidak sanggup melakukannya dengan kekuatan kita sendiri, namun bersama dengan Roh Kudus kita mampu melakukannya. Dan yang terutama adalah Roh Kudus berdoa bersama-sama dengan kita. Ketika doa-doa kita dinaikkan, doa-doa kita menjadi doa-doa yang hidup, doa-doa yang menjamah hati Tuhan. Karena apa? Karena Roh Kudus berdoa bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu peran Roh Kudus itu sangat penting di dalam kehidupan setiap orang percaya. Apabila kita disebut sebagai orang percaya, biarlah kita mengundang Roh Kudus untuk bekerja bersama-sama dengan kita seumur hidup kita. Amin, amin. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Roh Kudus, kami percaya bahwa Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Roh Tuhan akan menolong untuk selalu berhubungan akrab dengan Tuhan Allah yang kekal, Allah yang besar, Allah yang nyata di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Roh Kudus, mampukanlah kami untuk selalu berinteraksi dengan Engkau, sehingga benar-benar terjadilah segala sesuatu seturut dengan kehendak Allah yang hidup, yang kami percaya, yang kami layani. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.